Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah kali ini yaitu Ibu Tin Hartini MSI dan teman-teman sekalian serta hadirin yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Menjaga Kesehatan Menyelamatkan Masa Depan. Kesehatan sering kita dengar, tetapi tidak selalu kita jaga dengan sungguh-sungguh. Padahal, kesehatan bukan hanya persoalan hari ini, tetapi juga persoalan masa depan kita. Yang pertama, kesehatan sebagai investasi jangka panjang. Kita sering memikirkan investasi dalam bentuk uang, karir, atau pendidikan. Namun, banyak yang lupa bahwa kesehatan adalah investasi paling mendasar. Tanpa kesehatan, semua yang kita miliki kehilangan makna. Betapa banyak orang yang memiliki mimpi besar, tetapi terhenti karena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini. Menurut data WHO, lebih dari separuh penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung dipicu oleh pola hidup yang tidak sehat. Artinya, masa depan kita bukan ditentukan oleh seberapa keras kita bekerja, tetapi seberapa disiplin kita menjaga tubuh kita hari ini. Yang kedua, pola hidup sehat. Sederhana, tapi sering diabaikan. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan. Ada 3 kebiasaan sederhana yang jika dilakukan, dampaknya sangat besar. Tubuh kita adalah cerminan dari apa yang kita konsumsi. Jika setiap hari kita mengonsumsi makanan tinggi gula, tinggi lemak, dan minim nutrisi, maka tubuh akan memberikan tagihan di kemudian hari. Mulai dari obesitas, resiko stroke, hingga kanker. Kedua, bergerak aktif di era digital ini, banyak dari kita duduk berjam-jam di depan layar, padahal 30 menit aktivitas fisik ringan setiap hari dapat menurunkan resiko penyakit hingga 40%. Jalan pagi, bersepeda, atau sekedar peregangan adalah langkah kecil yang memberikan perubahan besar. Ketiga, menjaga kesehatan mental. Banyak orang terlihat sehat secara fisik, tetapi tubuhnya kelelahan karena stres dan tekanan hidup. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Istirahat yang cukup, waktu untuk diri sendiri, dan tidak ragu meminta bantuan adalah bagian dari upaya menyelamatkan masa depan kita. Yang ketiga, ada tantangan kesehatan di era modern. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di zaman yang serba cepat. Makanan instan mudah didapat, hiburan digital membuat kita lupa waktu, dan tuntutan pekerjaan membuat kita sering mengabaikan istirahat. Inilah yang menyebabkan generasi masa kini rentan terhadap penyakit degeneratif semakin muda usianya. Selain itu, misinformasi tentang kesehatan juga semakin banyak. Ada obat instan, diet ekstrim, hingga tips kesehatan tanpa dasar yang justru membahayakan di era informasi. Kita dituntut untuk lebih cerdas memilih sumber kesehatan yang benar, sebab keputusan kesehatan yang salah hari ini dapat berdampak panjang bagi masa depan. Yang keempat, ada membangun kesadaran kolektif. Menjaga kesehatan bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Keluarga adalah tempat pertama yang menanamkan pola hidup sehat. Sekolah dapat membentuk karakter kesehatan melalui edukasi gizi dan kegiatan fisik. Masyarakat dan pemerintah pun berperan menyediakan lingkungan yang sehat dan fasilitas kesehatan yang memadai. Jika kesadaran ini dibangun sejak dini, maka kita sedang membentuk organisasi masa depan yang kuat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Bangsa yang sehat adalah bangsa yang mampu bertahan menghadapi tantangan zaman. Yang kelima, ada menyelamatkan masa depan kita sendiri. Hadirin sekalian, tanyakan pada diri kita, apa arti masa depan jika kita tidak sehat untuk menikmatinya? Apa arti cita-cita tinggi jika tubuh kita tidak mampu mendukungnya? Apa artinya kerja keras jika akhirnya harus dihabiskan untuk biaya pengobatan? Masa depan bukan hanya tentang mimpi dan ambisi. Masa depan adalah tentang kesiapan tubuh dan pikiran untuk menjalaninya. Saat kita menjaga kesehatan hari ini, kita sebenarnya sedang menjaga masa depan keluarga kita, masa depan karir kita, dan masa depan bangsa kita. Untuk penutupnya, sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk membuat komitmen kecil mulai hari ini. Makan dengan lebih bijak,
bergerak lebih efektif, menjaga kesehatan mental, tidak menunda untuk memeriksa kesehatan, dan menginspirasi orang di sekitar kita untuk hidup sehat. Mari kita jaga kesehatan karena di sanalah masa depan kita diselamatkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.